Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, terdiri dari 4 orang. Ada Aprison, Andri, Iqbal Dava, dan Christian Imanta. Kami akan mempresentasikan PBL Prodi D3 Teknik Elektronika. Pertama, pengertian membuat robot line follower analog. Robot terdiri dari komponen input. Contohnya sensor, pengolah dan output keluaran. NUT sistem robot line follower analog belumlah kompleks jika dibandingkan dengan robot seperti humanoid, contoh Asimo dari Honda. Untuk dasar membuat robot, kita nggak perlu membuat robot Asimo. Line follower analog juga dah bisa dikatakan robot sebab dikatakan robot jika benda tersebut telah dapat bergerak atau berjalan secara otomatis tanpa bantuan operator. Komponen dasar dari sistem robot dapat dilihat di bawah ini. Salah satu rangkaian dari robot line follower analog. Rangkaian line follower analog di bawah terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian sensor, komparator, dan driver. Untuk bagian sensor digunakan fotodioda sebagai sensor cahaya, sedangkan komparatornya menggunakan IC LM324 sebagai pembanding tegangan, dan untuk drivernya digunakan H-bridge transistor. Rangkaian line follower analog tersebut adalah sebagai berikut. A. Prinsip kerja sensor. Sensor yang digunakan terdiri dari fotodioda. Sensor ini nilai resistasinya akan berkurang bila terkena cahaya dan bekerja pada kondisi reverse bias. Untuk cahayanya digunakan LED super bright. Komponen ini mempunyai cahaya yang sangat terang sehingga cukup untuk mensuplai cahaya ke fotodioda. Ini contoh rangkaian sensornya. Jika fotodioda tidak terkena cahaya, maka nilai resistansinya akan besar dan dapat kita asumsikan tak hingga, sehingga arus yang mengalir pada komparator sangat kecil atau dapat diasumsikan dengan logika nol. Kemudian masuk ke pembahasan B, prinsip kerja komparator. Komparator pada rangkaian ini menggunakan IC LM224 yang di dalamnya berisi rangkaian operational amplifier digunakan untuk membandingkan input dari sensor, di mana input akan dibandingkan dari operational amplifier IC LM324 yang output berpulsa high, sehingga tidak perlu adanya pull up pada outputnya. IC ini dapat bekerja pada range 3 volt sampai 30 volt dan dapat bekerja dengan normal mulai tegangan 6 volt. Dalam rangkaian ini juga terdapat 4 LED yang berfungsi sebagai indikator. Untuk mengatur tegangan pada pembanding, disambungkan variabel resistor disingkat VR di antara kedua operational amplifier IC LM324. Untuk datasheet LM324 bisa diunduh di link yang disematkan. Jika tidak ada arus yang mengalir dari rangkaian sensor ke rangkaian ini, maka tegangan masukan untuk rangkaian ini adalah 0 volt. Akibatnya, pada IC1, tegangan di terminal positif lebih besar daripada negatif. Maka LED A on, sedangkan pada IC2 sebaliknya, LED B off. Jika ada arus yang mengalir dari rangkaian sensor ke rangkaian ini, maka tegangan masukan untuk rangkaian ini mendekati VCC. Akibatnya, pada IC2, tegangan di terminal positif lebih kecil daripada negatif, maka LED B on, sedangkan pada IC1 sebaliknya, maka LED A off. Kondisi antar titik A dan B akan selalu keterbalikan. Selanjutnya, C. Prinsip kerja driver motor. Driver adalah rangkaian yang tersusun dari transistor yang digunakan untuk menggerakkan motor DC, di mana komponen utamanya adalah transistor yang dipasang sesuai karakteristiknya. Di bawah adalah gambar rangkaian driver H-bridge transistor. Pada saat input A berlogika 1, maka ada arus yang mengalir pada rangkaian. Akibatnya transistor 1 dan 4 on karena basis terbias, sehingga motor berputar. Sehingga saat input A berlogika 1, maka input B akan berlogika 0. Jadi transistor 2 dan 3 akan off. Pada saat input B berlogika 1, maka ada arus yang mengalir pada rangkaian. Akibatnya transistor 2 dan 3 on karena basis terbias, sehingga motor berputar tapi dengan arah yang berlawanan. Baik, selanjutnya itu kami dari kelompok 8 telah membuat desain mekaniknya. Bisa dilihat pada slide berikut. Ini adalah desain mekanik yang telah kami buat. Selanjutnya itu pada permasalahannya, dalam PBL ini kelompok kami itu dalam waktunya itu kadang kami juga bertabrakan dengan yang lain dan tidak adanya pengalaman untuk memulai suatu proyek. Dan untuk solusinya itu dalam PBL ini banyak yang akan kami perbaiki dan kami akan memaksimalkan proyek ini dalam waktu yang cukup. Selanjutnya itu ada timeline-nya, di mana kami membuat desain mekaniknya itu pada tanggal 7 November 2021, mempresentasikannya itu sekarang itu pada tanggal 19 November 2021, dan merangkainya itu kami akan laksanakan mulai besok 20 November sampai 5 Desember 2021. Untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian tadi di atas, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa line follower analog merupakan robot pengikut garis yang merupakan salah satu bentuk robot beroda yang terdiri dari 3 bagian utama,
yakni sensor, komparator, dan motor DC. Adapun rencana yang akan kami buat ke depannya adalah kami akan memulai proses pengerjaan proyek dan akan meminimalisirkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan proyek PBL ini. Banyak mungkin yang masih kurang dalam video kami ini ataupun dalam presentasi ini. Lebih kurangnya seperti ini, jika ada kurang kami mohon maaf, namun akan kami perbaiki ke depannya.